Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus Kurniawan sebagai dosen pengampu mata kuliah Digital Business. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami mengenai produk kami yaitu resolusi. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dayinta Cahayaningtyas dengan NIM 508. Lalu ada Deriva Ayudhya dengan NIM 500, ada Safira Amelia Maharani dengan NIM 501, ada Ayurya Wardani dengan NIM 504, ada Diva Nur Andiani dengan NIM 505, dan ada Adinda Salsabila dengan NIM 507. Itu untuk anggota kami, mungkin selanjutnya bisa lanjut ke materi. Untuk pemateri saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah bisnis model canvas, di mana resolusi menggunakan bisnis model canvas seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Yang pertama itu ada value proposition-nya. Di value proposition ini dari produk resolusi sendiri itu ada yang pertama ada bahan-bahannya yang premium. Jadi kita melakukan bahan-bahan untuk memproduksi resolusi itu dengan menggunakan bahan-bahan yang premium. Lalu ada juga harga yang terjangkau, di mana produk kami ini menggunakan harga-harga yang terjangkau sehingga dengan mendapat kualitas yang besar, yang bagus, yang premium, namun harganya masih dapat dijangkau oleh semua kalangan. Lalu selanjutnya disajikan dalam bentuk siap makan. Resolusi yang kami buat ini tidak perlu menggoreng lagi atau disajikan dalam siap makan. Namun selain menyajikan dalam siap makan, kami pun menggunakan penyajian food frozen juga. Namun yang kita unggulkan adalah produk siap makan kami, karena mungkin produk resolusi sebelumnya itu ada juga yang harus karena menggunakan frozen food dia masih perlu menggoreng, namun produk kami langsung siap makan. Selanjutnya adalah ada beberapa variasi. Jadi kami tidak menggunakan hanya satu variasi yaitu risol mayo original, di mana risol mayo kita ada yang isiannya sosis, ada yang isiannya smoked beef, ada juga risol ayam suwir pedas, lalu ada juga risol pisang coklat gitu. Lalu ada packaging yang simpel, di mana kami menggunakan packaging yang simpel sehingga tidak menyusahkan ketika pelanggan akan memakan produk kami gitu. Lalu penambahan saus setiap pembelian risol. Mungkin dalam usaha-usaha yang lain ketika menjual risol dia tidak memberikan saus tambahan, namun dari kami memberikan saus saset tambahan sehingga jika ada ingin makan dengan pedas dia bisa menggunakan saus tersebut. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment sendiri kita ada semua kalangan, yaitu pria, wanita, dan di atas 5 tahun. Lalu ada pecinta gorengan, ada pecinta makanan pedas, pecinta pisang, ada juga orang yang tidak memiliki waktu luang atau sibuk karena kita siap menggorengkan risol tersebut. Gitu. Lalu ada customer relationship, di mana kita ramah dengan pelanggan. Kami mendatangkan pelanggan dengan ramah. Lalu ada juga testimoni dari teman-teman. Kita upload di sosial media itu memberikan testimoni seadanya promo bulan juga. Lalu untuk channel sendiri ada sosial media yaitu menggunakan media WhatsApp dan Instagram. Lalu ada expo kemarin, expo kewirausahaan, ada juga banner, kita membuat banner, lalu ada juga pamflet. Lalu selanjutnya revenue streamnya kita menggunakan penjualan risol ini dengan berbagai varian rasa. Lalu ada key activities, di mana key activities ini kita yang pertama itu melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas, lalu ada proses produksinya, lalu ada promosi produknya, lalu ada pemasaran, dan yang terakhir itu pengelola keuangan kami. Lalu ada key research. Key research di sini adalah skill-skill dari penjual, yaitu dimana kita bisa membuat risol tersebut, dimana kita skill kita untuk memasarkan. Lalu ada juga SDM. SDM itu dari kelompok anggota kami. Lalu ada modal yang digunakan untuk pembuatan produksi risol. Lalu ada bahan baku, ada juga peralatan. Lalu ada juga key partners. Key partners kami menggunakan supplier bahan baku, dimana kita menggunakan pembelian bahan baku tersebut di tempat kita terus. Lalu ada juga cash payment, dimana kita tidak hanya menyediakan pembayaran secara tunai, tapi kita juga menyediakan pembayaran secara non tunai. Selanjutnya yang terakhir ada cost center, di mana itu ada biaya bahanku, biaya promosi, dan biaya gaji begitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Andiani dengan NIM B200210505. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor lingkungan atau SLEPT mengenai penjualan risol mayones dari kelompok kami. Analisis faktor lingkungan atau SLEPT sendiri itu terdapat 5. Yang pertama ada sosial, merupakan faktor sosial dalam menganalisis posisi suatu bisnis dalam masyarakat dan sikap terhadap isu-isu sosial. Yang pertama itu terkait mengenai gaya konsumsi. Konsumen saat ini semakin sadar akan pola makan yang sehat dan bergizi. Risol mayones bisa dikemas sebagai produk yang memenuhi kebutuhan ini dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih sehat. Selain itu, penggunaan bahan-bahan lokal dan organik bisa menjadi nilai tambah yang menarik bagi konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan dukungan terhadap produk lokal. Yang kedua terkait dengan preferensi rasa.
Produk risol mayones kami menawarkan variasi rasa yang menarik untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Inovasi rasa seperti risol mayones dengan isian ayam suwir, beef, dan sosis, serta berbagai jenis saus pendamping dapat membuat produk ini lebih menarik. Konsumen yang mencari makanan praktis dan lezat akan tertarik pada inovasi ini, terutama jika produk tersebut menawarkan pengalaman rasa yang unik dan memuaskan. Dengan analisis faktor sosial yang baik, strategi penjualan risol mayones kami bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan daya saing produk di pasar. Yang kedua, ada legal atau hukum. Merupakan faktor hukum mencakup semua yang berhubungan dengan permasalahan legislatif. Pemerintah atas nama masyarakat berupaya melindungi hak privasi individu. Yang pertama terkait dengan produksi. Produksi risol mayo kami mematuhi standar kualitas dalam proses produksi. Ini termasuk kebersihan fasilitas produksi dan higienitas peralatan. Yang kedua terkait bahan baku. Penggunaan bahan baku yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting. Bahan baku yang kami gunakan dipastikan bebas dari kontaminasi dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Dengan mematuhi semua aspek hukum ini, kelompok risol mayones kami dapat menghindari masalah hukum dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Kemudian yang ketiga itu ada ekonomi. Merupakan faktor ekonomi dianggap sebagai faktor paling penting. Hal ini disebabkan oleh patokan oleh suatu perusahaan maupun pelaku usaha dalam melakukan pengoperasian bisnis. Yang pertama terkait mengenai harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti mayones, tepung, sosis, dan bahan-bahan pelengkap lainnya perlu dipantau. Kenaikan harga bahan baku utama dapat meningkatkan biaya produksi sehingga mengurangi margin keuntungan. Yang kedua, mengenai analisis pesaing. Meneliti harga, kualitas, dan variasi produk yang ditawarkan oleh pesaing penting untuk memahami posisi produk risol mayones di pasar. Penetapan harga yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi daya saing. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ekonomi ini, kelompok kami dapat mengoptimalkan strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan risol mayones dan menjaga keberlangsungan usaha. Yang keempat itu ada politikal atau politik. Pemerintah negara dan organisasi transnasional memiliki peran penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan dan peraturan yang mengaturnya. Yang pertama terkait mengenai dukungan terhadap UMKM. Kebijakan pemerintah yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi produsen risol mayones. Ini bisa berupa subsidi, pelatihan, atau akses mudah ke permodalan. Dengan mempertimbangkan faktor ini, kelompok risol mayones kami dapat menyesuaikan strategi bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memanfaatkan dukungan pemerintah demi keberhasilan bisnis jangka panjang. Kemudian yang kelima itu ada teknologi. Teknologi merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha yang harus ditekankan oleh suatu perusahaan. Perubahan teknologi menawarkan peluang baru agar produk bisa dipasarkan. Yang pertama itu terkait pemanfaatan platform media sosial. Penggunaan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok dapat menjadi sarana yang efektif untuk promosi produk risol mayones. Foto dan video menarik yang menampilkan risol yang lezat dan kreatif dapat menarik minat calon pelanggan. Yang kedua itu terkait sistem manajemen persediaan. Implementasi sistem manajemen persediaan berbasis teknologi dapat membantu mengelola stok bahan baku dan produk jadi dengan lebih efisien. Hal ini mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Dengan memanfaatkan berbagai aspek teknologi ini, kami dapat meningkatkan daya saing produk risol mayones di pasar, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan efisiensi operasional. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama ada rasanya yang lezat dan unik, memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang kedua, ada bahan-bahan yang digunakan berkualitas tinggi, memberikan kualitas produk yang konsisten. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam variasi isi risol. Ini memungkinkan untuk menciptakan berbagai rasa yang menarik. Yang keempat, ada kemampuan untuk disajikan sebagai cemilan atau hidangan pembuka untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada ketergantungan pada pasokan bahan-bahan utama seperti kulit risol atau mayones dapat mempengaruhi konsistensi produksi. Yang kedua, proses pembuatan yang memakan waktu membuat produksi terbatas dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, rentan terhadap perubahan tren, rasa, atau gaya hidup. Memerlukan penyesuaian cepat dalam strategi pemasaran. Yang keempat, resiko pengelolaan inventaris yang tidak efisien, terutama untuk bahan-bahan yang mudah membusuk. Selanjutnya, opportunity. Opportunity yang pertama, penetrasi pasar melalui kemitraan dengan restoran atau kafe yang telah mapan. Yang kedua, ekspansi produk dengan memperkenalkan variasi risol mayo yang lebih inovatif, seperti risol mayo vegetarian atau organik. Yang ketiga, memperluas distribusi melalui platform online
atau kemitraan dengan layanan pengiriman makanan. Yang keempat, memanfaatkan tren gaya hidup sehat yang menawarkan risol mayo, rendah lemak, atau bebas gluten. Lalu selanjutnya ada treat. Yang pertama ada persaingan yang ketat dari produk makanan serupa di pasar lokal maupun global. Yang kedua, perubahan regulasi pangan yang dapat mempengaruhi persyaratan bahan baku atau proses produksi. Yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang keempat, resiko reputasi akibat masalah keamanan pangan atau kualitas produk yang buruk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adinda Salsabila, NIM 507. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya dan materi atau bagian yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan competitive traits. Di slide ini kita bisa melihat ada bagian dari competitive traits, di mana competitive traits ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu buy side traits dan juga sell side traits. Untuk lebih lanjutnya terkait buy side traits dan juga sell side traits akan kita bahas di slide yang berikutnya. Dari kedua bagian tersebut, kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan buy side traits. Buy side traits sesuai dengan namanya, berarti ini adalah ancaman yang berasal dari kegiatan beli, buy. Nah, di dalam buy side traits ini ada dua jenis ancaman, yaitu dari pemasok dan juga dari perantara. Untuk ancaman buy side traits yang dialami oleh kewirausahaan kami dalam berjualan risol, untuk pemasok itu adalah harga dari pemasok itu sering naik turun dan kebanyakannya adalah naik. Misalnya saja harga ayam 1 kg kemarin bisa mencapai 40.000. Kemudian ketika kita ingin mencari pemasok dengan harga yang mungkin lebih murah dan juga kualitas lebih baik, kondisinya adalah mereka itu jauh dengan kita, jadi akan menambah biaya juga. Kemudian kalau ancaman dari perantara, karena di daerah sini, di daerah kami itu kebanyakan orang yang jual atau pemasok itu adalah orang yang sudah berumur, sehingga kami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemasok tersebut. Karena ketika mungkin kita menghubungi di jam 7, maka dari pemasok itu karena udah sepuh, jadi dia membalas itu lebih lama. Jadi kita kalau misalkan butuh dalam waktu sekejap itu susah. Yang selanjutnya di sini kita akan bahas terkait sell side traits atau ancaman dari sisi jual. Ada dua bagian di dalamnya, yaitu ancaman dari pelanggan dan juga ancaman dari perantara. Kalau ancaman dari pelanggan, itu yang pertama adalah perubahan selera dari pelanggan yang mungkin awalnya suka dengan risol, kemudian dia tidak akan beli gorengan atau akan beli buah gitu ya. Jadi risol ini tidak akan tersentuh. Kemudian yang kedua adalah review yang buruk atau yang kurang memuaskan dari pelanggan yang akan mempengaruhi pelanggan lainnya. Kalau untuk ancaman dari sisi perantara, yang pertama adalah kita itu hanya promosi melalui dua bagian, yaitu atau dua medsos, yaitu WhatsApp dan juga Instagram. Jadi terkesan masih kurang dalam promosi. Kemudian yang kedua adalah waktu promosi yang terkesan singkat sehingga mendadak dan kurang persiapan. Yang selanjutnya kita masuk ke competitive traits. Competitive traits ini adalah ancaman yang dihasilkan oleh new product digital. New product digital itu apa? New product digital adalah barang atau mungkin jasa yang dihasilkan oleh industri tertentu yang fungsinya itu serupa dengan produk yang kita hasilkan. Jadi dia akan menyebabkan beberapa ancaman tentunya. Yang pertama adalah mungkin produknya itu lebih menarik dari segi kemasan atau mungkin dari segi warna dan lain-lain. Terus yang kedua adalah harga produk yang mungkin lebih terjangkau dibandingkan dengan produk kami. Dan yang ketiga, mungkin karena dia industri yang besar, maka dia memiliki mutu yang lebih baik dari produk yang kami hasilkan. Saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Deriva Ayudhya Ratnani Putri Dini dengan NIM B2002-10500. Strategi bisnis perusahaan. A. Strategic definition. Yang pertama, digital business channel priorities. Pemasaran, kita memilih pemasaran konvensional menggunakan banner promotion dan menawarkan langsung kepada konsumen. Untuk digital marketing, menggunakan sosial media, Instagram maupun WhatsApp. Instagram digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari berbagai kalangan. WhatsApp digunakan untuk mempromosikan kepada orang-orang terdekat yang sudah kita kenal. Kedua, market and product development. Pemasaran kedepannya, kami akan mencoba untuk bisa tersedia di Shopee Food, GoFood, GrabFood, sehingga konsumen dapat membeli tanpa perlu datang ke tempat. Lalu, ada menambahkan varian rasa, memperbarui tampilan packaging, meningkatkan kualitas makanan, dengan terus mempertahankan rasa. Yang ketiga, positioning and differentiation strategy.
posisi sendiri. Kami menganalisis dari kompetitor dan melihat permintaan pasar. Target mulai dari anak muda hingga orang tua yang menyukai rasa pedas, gurih, asam, dan juga manis ya. Lalu juga untuk penggemar gorengan maupun camilan. Pembeda produk. Pembeda produk kami yaitu varian rasa dari produk risol kami tidak hanya berisi beef maupun sosis, tapi juga ada pisang coklat maupun ayam suwir. Lalu kami menyediakan ukuran yang lebih besar, sehingga untuk yang ingin membeli ukuran yang lebih besar daripada biasanya, kami menyediakan. Lalu pelayanan kami yang ramah. Lalu kami juga menyediakan bundling produk, sehingga pembeli atau konsumen dapat mendapatkan semua varian rasa dengan harga yang lebih terjangkau. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayuria Wardani, NIM 504, akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan membacakan mengenai implementasi strategi pada slide 19. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Resolusi dengan pemasaran secara konvensional memberikan efek jangkauan pasar yang relatif sedikit. Dengan adanya peranan digital mampu memberikan solusi, yaitu dengan mengimplementasikan pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram maupun WA. Dengan hal ini, Resolusi menjadi lebih mudah untuk melakukan pemasaran secara digital, serta membuat jangkauan usahanya yang lebih luas dan penjualan semakin meningkat. Perkenalkan, saya Safira Amelia Maharani dengan NIM B200-210-501. TOSTAK adalah singkatan dari Situation, Objective, Strategi, Taktik, Action, dan Control. Kerangka ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif untuk bisnis resolusi. Situation atau situasi, analisis internal, kekuatan, rasanya yang lezat dan unik memberikan kepuasan bagi pelanggan. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas tinggi, memberikan kualitas produk yang konsisten, serta fleksibilitas dalam variasi isi risol memungkinkan untuk menciptakan berbagai rasa yang menarik. Lalu kemampuan untuk disajikan sebagai camilan atau hidangan pembuka menjangkau berbagai segmen pasar. Lalu ada kelemahan, yaitu ketergantungan pada pasokan bahan-bahan utama seperti kulit risol atau mayones dapat mempengaruhi konsistensi produksi. Dan proses pembuatan yang memakan waktu membuat produksi terbatas dalam jumlah besar. Serta rentan terhadap perubahan tren rasa atau gaya hidup memerlukan penyesuaian cepat dalam strategi pemasaran. Dan risiko pengelolaan inventaris yang tidak efisien, terutama untuk bahan-bahan yang mudah membusuk. Lalu ada analisis eksternal, yaitu peluang penetrasi pasar melalui kemitraan dengan restoran atau kafe yang telah mapan, ekspansi produk dengan memperkenalkan variasi risol mayo yang inovatif, seperti risol mayo vegetarian atau organik, lalu memperluas distribusi melalui platform online, atau kemitraan dengan layanan pengiriman makanan, dan memanfaatkan tren gaya hidup sehat dengan menawarkan risol mayo rendah lemak atau bebas gluten. Selanjutnya ada ancaman, yaitu persaingan yang ketat dari produk makanan serupa di pasar lokal maupun global, dan perubahan regulasi pangan yang dapat mempengaruhi persyaratan bahan baku atau proses produksi, serta fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi, dan risiko reputasi akibat masalah keamanan pangan atau kualitas produk yang buruk. Lalu selanjutnya ada objektif atau tujuan, yaitu penetrasi pasar dengan meningkatkan pangsa pasar risol sebesar 15% dalam 1 tahun, dan pendapatan meningkatkan pendapatan penjualan risol sebesar 20% dalam waktu 12 bulan, dan ekspansi produk meluncurkan 3 varian baru risol dalam 6 bulan. Lalu selanjutnya ada strategi, segmentasi pasar, fokus pada segmen anak muda dan keluarga, lalu positioning, posisi risol sebagai camilan sehat dan lezat, differentiation, menonjolkan keunggulan bahan alami, dan proses produksi yang higienis. Selanjutnya ada taktik, promosi dengan kampanye iklan di media sosial, mengadakan promosi beli 1 gratis 1 atau buy one get one di outlet tertentu, dan menggunakan influencer makanan untuk review produk. Lalu selanjutnya ada distribusi, menambah titik penjualan di supermarket besar dan toko kelontong, kerjasama dengan platform pengiriman makanan online, pengembangan produk, melakukan riset dan pengembangan untuk varian rasa baru, serta mengadakan uji coba rasa dengan pelanggan setia. Lalu selanjutnya ada action, timeline dengan menyusun jadwal peluncuran kampanye dan varian produk baru, lalu tim dengan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, dan budget menetapkan anggaran untuk setiap kegiatan promosi dan pengembangan produk. Lalu ada yang terakhir yaitu kontrol atau pengendalian, KPI atau Key Performance Indicator, yaitu penjualan mingguan dan bulanan, jumlah pelanggan baru dan retensi pelanggan, serta feedback dari pelanggan tentang varian baru. Dan melakukan evaluasi, mengadakan review bulanan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, adaptasi yaitu menyesuaikan strategi dan taktik berdasarkan hasil evaluasi. Baik, selanjutnya materi akan saya lanjutkan dengan saya Deynta Chaningkes dengan NIM 508. Materi yang akan saya bawakan ialah Customer Relations Management atau CRM. Baik, selanjutnya adalah materi CRM yang pertama, yaitu Customer Extension, di mana Customer Extension ini merupakan aktivitas marketing gunanya untuk meningkatkan jangkauan customer untuk membeli produk yang kami tawarkan. Contohnya bisa seperti cross-selling, upselling, dan lain sebagainya.
dalam produk bisnis kami ini ada resolusi sendiri. Kami menawarkan dengan produk yang harganya Rp5.000, di mana harga normal dari Risol Mayo original yang kami jual dan Risol M yang kami jual itu adalah Rp3.000. Untuk pelanggan yang membeli dengan harga Rp5.000 itu akan mendapatkan risol yang lebih besar dan isiannya lebih berlimpah, di mana setara dengan 2 kali normal risol kami, sehingga dengan harga Rp5.000 ini para pelanggan akan hemat 1.000 dengan produk yang didapatkan dengan setara Rp6.000. Selain itu di kami juga adanya frozen food, di mana pembeli juga dapat membeli produk kami dalam bentuk frozen food, sehingga pembeli akan menggoreng produk tersebut sendiri. Yang dijamin dengan menggoreng produk sendiri, produk risolnya masih hangat, panas, dan akan lebih enak ketika dinikmati ketika dibawa pulang dalam keadaan jauh dan lain sebagainya. Yang kedua ada customer selection, di mana customer selection ini gimana dari kami itu mendefinisikan jenis pelanggan yang akan kami targetkan. Dari resolusi sendiri targetnya ada masyarakat umum, terutama ada di kalangan Gen Z, ada juga di kalangan milenial dan kalangan alpha. Ketika pelaksanaan Expo kemarin, kebiasaan kemarin, target kami sendiri itu adalah masyarakat umum dan terutama itu mahasiswa UMS-nya. Karena dilaksanakan di GOR FEB UMS, maka target-targetnya adalah mahasiswa UMS. Namun ada juga masyarakat umum yang berada di sekitar wilayah UMS, masih dalam cakupan wilayah kami seperti Kartasuro, Calamadu, dan cakupan dengan yang rumahnya dekat dengan para penjual kami, seperti contohnya pelanggan-pelanggan yang rumahnya dekat dengan Mbak Diva, rumahnya di area dekat dengan Mbak Safira, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah customer acquisition, di mana ini adalah aktivitas marketing untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru. Contohnya dari resolusi sendiri itu kami menggunakan media promosi WhatsApp dan Instagram pribadi dari masing-masing anggota kelompok. Tapi selain menggunakan akun pribadi, kami juga memiliki sebuah akun sosial media Instagram, yaitu @resolusiku, di mana di situ kita menjabarkan ada pengenalan produk kami, produk apa saja yang kami jual, dan ada berapa sih harga produk kami. Misal risol mayo dibanderol harga berapa, risol ayam suwir pedas dibanderol berapa, risol pisang coklat kita banderol harga berapa. Dan selain itu ada cara juga tertera bagaimana sih jika kita ingin memesan, apakah ketika waktu kegiatan Expo kemarin kita juga sampaikan di akun sosial media kita. Jadi pada hari ini kita memberi informasi hari tanggal 20 sekian kita melaksanakan Expo, jangan lupa untuk mampir ke stand kita di stand nomor 28. Seperti itu contohnya untuk pelanggan baru kita. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah customer retention, di mana ini merupakan aktivitas marketing perusahaan untuk melakukan usaha untuk tetap menjaga customer ada dan mempertahankan loyalitas perusahaan atau loyalitas kami gitu. Di dalam penjualan resolusi sendiri, kami selain menjual langsung, kita juga menggunakan metode pre-order, sehingga yang mengikuti sistem pre-order ini mendapat unggulan lebih, yaitu ketika melaksanakan Expo kemarin, untuk penjual yang sudah melakukan pre-order, ketika akan mengambil pesanan itu langsung, jadi tidak perlu menunggu digoreng. Jadi untuk yang melakukan pre-order pasti akan lebih enak dan mudah, dan akan mendapat produk dengan lebih cepat, seperti itu. Lalu yang selain itu ada juga sistem COD atau delivery order, di mana sistem ini kita akan memudahkan pelanggan kita. Ketika produk kami sudah jadi, kita bisa antarkan ke rumah mereka, di mana rumah mereka ini masih dalam cakupan para penjual, seperti misal area Kartasuro, Calamadu, di area sini seperti yang Kejahan, mungkin juga yang ada di cakupan dekat dengan masing-masing anggota kelompok kami, seperti rumah dekat Mbak Diva nanti bisa diantarkan ketika Mbak Diva pulang sekalian, seperti itu. Yang terakhir, saya akan membacakan mengenai kesimpulan atas rancangan usaha yang telah kami bentuk. Yang pertama, perencanaan bisnis Risoles mempunyai potensi yang tinggi dan layak untuk dijalankan sebagai implementasi bisnis karena memenuhi dan berpotensi yang tinggi. Potensi tinggi tersebut tidak lepas dari pangsa pasar yang sangat potensial dan berdaya beli, dan juga tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat. Namun, dengan demikian, makanan Risoles harus terus berinovasi dan memiliki keunikan sehingga konsumen puas dan dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk yang kedua, perencanaan bisnis resolusi ini, jika dilihat dari segi pemasaran, operasional, dan juga sumber daya manusia, memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor lainnya, dimulai dari bahan dasar produk yang berkualitas hingga berbagai varian rasa dari risol yang ditawarkan.